Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Danu Ari Setianto selaku dosen pengampu mata kuliah fikih siasah dan teman-teman semua yang saya banggakan. Saya Fajriyatul Hamdah dengan NIM 212111354 akan mempresentasikan materi tentang dasar pembentukan ilmu fikih siasah, sumber fikih siasah, dan ruang lingkup fikih siasah. Yang pertama, dasar pembentukan ilmu fikih siasah. Banyak sekali konsep politik di Indonesia yang kurang atau tidak sesuai dengan ajaran Islam. Ketika tokoh partai politik, khususnya partai politik Islam bermasalah, maka yang dirugikan dengan citra buruk adalah agama Islam itu sendiri. Padahal, seharusnya siasah Islamiyah adalah politik yang berbasis maslahah, yaitu politik yang lahir dari Al-Quran dan hadis Nabi, bukan siasah yang lahir dari kepentingan individu atau golongan tertentu. Dalam Al-Quran terkandung petunjuk dan pedoman hidup atau prinsip dan tata nilai etika tentang cara hidup bermasyarakat dan bernegara. Prinsip tauhid, permusyawaratan, ketaatan kepada pimpinan, persamaan, keadilan, kebebasan beragama, dan sikap saling menghormati antar sesama manusia. Jadi, dapat disimpulkan bahwa dasar pembentukan ilmu fikih siasah adalah Al-Quran, As-Sunnah, dan pendapat para ulama. Yang kedua adalah sumber fikih siasah. Setiap ilmu memiliki sumber-sumber dalam pengkajiannya. Dari sumber-sumber ini, ilmu dapat berkembang sesuai tuntutan dan tantangan zaman. Fikih siasah mempunyai sumber-sumber yang dapat dirujuk dan dijadikan pegangan. Sumber fikih siasah ada 3 bagian, yaitu yang pertama Al-Quran dan As-Sunnah, yang kedua sumber-sumber tertulis selain Al-Quran dan As-Sunnah, dan yang ketiga peninggalan kaum muslimin terdahulu. Selain sumber Al-Quran dan As-Sunnah, Ahmad Sukarja mengungkapkan sumber kajian fikih siasah itu juga berasal dari manusia itu sendiri dan lingkungannya, seperti pandangan para pakar politik, urf atau kebiasaan masyarakat yang bersangkutan, adat istiadat setempat, pengalaman masa lalu, dan aturan-aturan yang pernah dibuat sebelumnya. Dan yang ketiga adalah ruang lingkup fikih siasah. Terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama dalam menentukan ruang lingkup kajian fikih siasah. Beberapa ahli kenegaraan Islam membagi ruang lingkup fikih siasah atas beberapa bagian. Akan tetapi, pembagian ruang lingkup fikih siasah dapat disederhanakan menjadi 3 pokok, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah politik perundang-undangan, atau siasah dusturiyah. Bagian ini meliputi pengkajian tentang penetapan hukum oleh lembaga legislatif, peradilan oleh lembaga yudikatif, dan administrasi pemerintahan oleh birokrasi atau eksekutif. Yang kedua, politik hubungan internasional atau luar negeri, siasah dauliyah. Bagian ini mencakup hubungan keperdataan antara warga negara yang muslim dengan warga negara non-muslim yang berbeda kebangsaan atau disebut juga hukum perdata internasional, dan hubungan diplomatik antara negara muslim dengan negara non-muslim. Dan yang terakhir adalah politik ekonomi dan moneter atau siasah maliyah. Bagian ini membahas sumber-sumber keuangan negara, pos-pos pengeluaran dan belanja negara, perdagangan internasional, kepentingan atau hak-hak publik, pajak, dan perbankan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.